Si tanya jawab dan waktu dan tempat para silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan media, baik elektronik, cetak maupun online. Ini kesempatan kita yang baru pertama kali kita bertemu di antara tim yang ada di Kementerian SDM. Ini mungkin conference pers yang untuk tahun ini yang paling akhir ya, karena 3-4 direktur jenderal sudah di 2 hari sebelumnya, kemudian hari ini ada di Badan Geologi, dan kemudian kita yang ada di BPSDM, ESDM. Seperti tadi disampaikan, ini Mas Agus helping a lot, Mas. Ini video tadi, jadi saya nggak perlu presentasi banyak-banyak, udah ada semuanya di situ. Mau diminta apa lagi, ada semuanya di sana. Jadi untuk mengcapture saja, hari ini ada 2 agenda yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan capaian kinerja kita di tahun 2022. Kemudian poin yang kedua terkait dengan kinerja atau target kita untuk tahun 2023. Seperti tadi disampaikan, BPSDM, ESDM ini secara tusinya ini menyelenggarakan pengembangan peningkatan kompetensi SDM di sektor energi. Jadi kalau kita melihat hari ini saya hadir didampingi oleh 2 pimpinan satker yang ada di BPSDM. Seperti tadi kita tahu ada 8 satker di BPSDM. Jadi hari ini yang hadir bersama saya secara offline ini Pak Ses, Pak Sekretaris, Pak Wahid, kemudian ada juga Pak Kepala Pusat KIPTKE, Bapak Susityo Edi, dan hari ini juga didampingi teman-teman yang ada di online ini ada 6 satker yang hadir secara online. Jadi ada yang dari Bandung, ini ada 3 satker, kemudian di Cepu ada 2 satker, dan 1 lagi ada di Sawalunto. Seperti yang disampaikan rekan-rekan media, kalau kita melihat sebenarnya salah satu tusi kami adalah pengembangan kompetensi SDM, sumber daya manusia di sektor energi, dan tentunya ini menjadi salah satu pintu kita yang paling utama. Kenapa? Karena salah satu program prioritas nasional yang ketiga itu berkaitan dengan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kalau ini kita terjemahkan dalam konteksnya pekerjaan, supaya nanti gampang, Mbak, ini masuk ke slide-nya 5, Mas, biar nanti langsung kita. Nah, jadi di poin ini, kegiatan kita di BPSDM ini paling tidak ada 3 hal utama. Yang pertama berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi untuk industri, kemudian juga pelatihan masyarakat, dan tentunya tadi sudah disampaikan ada juga pendidikan vokasi. Dilihat dari jumlah peserta atau jumlah yang mengikuti diklat di industri, baik itu yang pelatihan industri maupun sertifikasi, itu kalau kita melihat trennya dari 4 tahun terakhir terlihat tren yang meningkat itu ya, naik gitu. Demikian juga halnya ketika kita melihat dari sisi capaian untuk pelatihan masyarakat atau diklat masyarakat, dan juga mahasiswa yang ada di Politeknik khususnya yang berkaitan dengan migas dan energi dan mineral, tambangan energi dan mineral. Ini salah satu part yang menjadi produk kami di BPSDM khususnya, khusus untuk pendidikan vokasi ini kita mempunyai 2 politeknik, yang satu di Cepu yang fokus ke migas, kemudian yang kedua ada di Bandung fokus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertambangan. Kalau kita lihat di poin yang kedua dari yang kita lihat ada di sini, ini slide berikutnya. Diklat masyarakat kita ini menjadi salah satu pintu kita untuk bisa hadir langsung ke masyarakat. Jadi BPSDM SDM melaksanakan pelatihan vokasi sektor SDM bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, terutama bagi masyarakat yang di daerah penghasil. Jadi teman-teman yang saat ini
hadir bersama kami juga. Ini di beberapa tim yang hadir bersama saya, yang hadir offline hari ini juga. Ini ada teman-teman yang fokus untuk kegiatan di migas gitu. Jadi bagi daerah penghasil migas, kami juga memberikan diklat yang berkaitan dengan masyarakat untuk daerah di sekitarnya. Demikian juga teman-teman yang ada di daerah tambang, ya. Jadi di sana juga kita memberikan pelatihan-pelatihan. Ini salah satu contoh saja yang ada di slide ini. Ini terkait dengan pelatihan masyarakat untuk pengenalan geopark bagi masyarakat di Papua. Kemudian juga pelatihan dan sertifikasi masyarakat untuk PLTS. Ini yang khususnya bagi operator dan pengelola. Ini bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga diklat untuk operator pemboran bagi peledakan, untuk peledakan ini untuk masyarakat di Sumatera Utara, dan kita pojok kanan itu pelatihan dan sertifikasi untuk jerulas bagi masyarakat Maluku, Papua, Kaltara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat sebaran kita, ini di next slide, ini adalah sebaran pelatihan masyarakat sektor ESDM tahun 2022. Total yang kita lakukan pelatihannya sebanyak 1.961 orang. Jadi kalau kita terbaginya ada sekitar 320 orang. Ada belajar untuk sektor migas, kemudian 251 orang belajar di sektor KI BTKE, kemudian untuk sektor geominerba ada 1.090 orang, kemudian untuk tambang bawah tanah ada 300 orang. Jadi ini sebaran yang ada di tahun 2022 seperti yang terlihat pada slide, itu hampir menyeluruh, hampir semua border yang ada, semua provinsi yang di tempat kita ini mendapatkan pelatihan khususnya bagi mereka-mereka yang mempunyai daerah atau penghasil di sektor energi ataupun daerah yang terpencil yang masuk menjadi kriteria mereka-mereka penerima untuk diklat masyarakat ini. Nah, kemudian kalau kita melihat seperti kita tadi sampaikan, salah satu tusi kami adalah bagaimana kita bisa mengawal agar diklat atau pelatihan dan sertifikasi untuk industri ini bisa juga menjadi target yang menjadi perhatian utama kita. Karena apa? Sektor energi itu perjalanannya sangat cepat. Teknologinya kencang sekali, sehingga yang diperlukan adalah pengembangan kompetensi orang-orang yang masuk di dalamnya. Jadi kalau kita melihat, next slide, Mbak. Jadi ini adalah salah satu capaian yang kita dapatkan di tahun 2022. Kalau yang merah ini target, sementara yang hijau itu adalah capaian kita. Jadi angka atau capaian kita di tahun 2022 ini melebihi dari target yang ada, dan tentunya ini upaya kita semuanya dari BPSDM ESDM untuk menjamin kualitas SDM yang ada di sektor ESDM, terutama untuk kalangan yang ada di industri. Dan tentunya ini menjadi pintu utama kita menjamin agar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nanti menjadi pekerjaan rutin itu mereka bisa menguasainya dengan baik. Kemudian kalau kita melihat dukungan proyek strategis nasional, khususnya untuk ada yang di subsektor migas, ini kalau kita melihat, ini salah satu contoh yang kita ambil dari sekian banyak diklat yang ada di tempat kita dan juga sertifikasi. Proyek strategis nasional diantaranya pengembangan lapangan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru, kemudian juga upgrading kilang-kilang existing, kemudian juga konstruksi tangki penyimpanan BBM dan LPG, kemudian juga pembangunan Jargas Kota. Dari strategi nasional yang sudah dicanangkan oleh tim atau teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Migas, kami di BPSDM menyiapkan pelatihan dan sertifikasi apa saja yang kira-kira nantinya akan mendukung proyek tersebut. Jadi salah satu diklat dan sertifikasi yang kita sampaikan ini terkait dengan masalah operasi pesawat angkat, kemudian juga perawatan sumur, ada keselamatan dan kesehatan kerja, petugas pengukur isi tangki, inspektur tangki, teknik listrik migas, jurulas, welder, pemrosesan gas bumi, crude distillating unit, dan masih banyak lagi. Ini pelatihan-pelatihan yang tentunya menjadi
bahan baku agar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mensupport proyek strategi nasional yang sudah dicanangkan dari awal. Kemudian untuk dukungan proyek strategi nasional subsektor minerba, ini beberapa proyek yang ada diantaranya adalah gasifikasi batubara di Tanjung Enim, kemudian juga pembangunan fasilitas coal to metanol di Kutai. Selain itu juga pengolahan dan pemurnian baik itu untuk nikel, boksit, tembaga maupun juga pasir besi dan vanadium. Pelatihan yang kita offer salah satunya beberapa kalau kita lihat di sini ada teknisi pengolahan, peluburan, pelindian, juga yang sering kita offering juga ini terkait dengan masalah pengawas operasional pertama, media utama. Dan kalau kita lihat juga di sini yang menjadi salah satu ciri khas yang ada di teman-teman adalah bagaimana kita bisa memanage terkait dengan masalah pelatihan sertifikasi khususnya untuk juru ledak. Ya, juru ledak, juru ukur tambang ini menjadi salah satu ciri khas yang menjadi expertise yang kami punya di tempat di BPSDM. Kalau kita melihat lagi sebenarnya ini perakiraan jumlah tenaga kerja sektor ESDM. Jadi kalau kita melihat tentunya data ini terus berkembang ya. Kalau kita melihat sebenarnya berapa sih stakeholder yang harus kita manage atau yang bekerja langsung direct ini ya. Artinya ini tidak termasuk teman-teman yang jadi subkonnya ya. Kalau kita kan ini yang direct dari sektor ketenaga listrikan kurang lebih sekitar 300 ribuan, kemudian di minerba sekitar 245.000, di panas bumi saja mungkin sekitar 5.500, dan di sektor hulu saja hilirnya tidak termasuk ini ya, ini sekitar 19.500. Fokus angka ini akan terus berubah, bergerak, dan tentunya ini menjadi salah satu upaya kita agar teman-teman yang memang mempunyai fokus untuk bekerja di sini, ini menjadi bagian dari kami agar perkembangan teknologi yang ada di sana itu selalu dapat diikuti. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada bisa mampu dilaksanakan dengan baik dengan mengikuti kaidah-kaidah atau standar internasional yang berlaku. Terlepas dari diklat dan pelatihan yang ada, seperti tadi disampaikan dalam video, di BPSDM ini ada Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor ESDM. Ini fungsinya apa sih sebenarnya komite atau komisi akreditasi ini? Ini lebih fokus untuk menjanjikan atau menjadikan bahwa pertama, lembaga diklat yang melakukan pelatihan di sektor energi ini harus terstandarkan. Jadi jangan sampai nanti beberapa pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh lembaga-lembaga diklat yang sebenarnya tidak punya standar. Jadi ini salah satu fungsi dari komisi akreditasi ini, menjadikan lembaga, mengharuskan lembaga-lembaga yang saat ini ada bekerja di sektor energi ini mempunyai standar. Ini yang sekarang kita terus kembangkan, dan sampai hari ini mungkin sekitar ada 35 ya kalau nggak salah ya 35 lembaga diklat ya yang sudah terakreditasi, dan tentunya harapan kami ini akan terus bertambah. Salah satu yang perlu kita manage adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia agar kita lebih siap lagi nanti terhadap ketika kita harus di-compare ketika ada tenaga kerja asing yang masuk. Kemudian yang kedua juga memastikan tenaga kerja sektor ESDM memiliki kompetensi yang diperlukan, kemudian juga kebutuhan akan tenaga kerja ESDM yang kompeten, dan memastikan kurikulum yang digunakan lembaga diklat sektor ESDM ini sesuai dengan standar. Ini upaya-upaya kita agar kita bisa mempunyai standar yang tinggi, khususnya bagi teman-teman yang nantinya bekerja di sektor energi. Ini harapan kita tentunya menjadi pintu yang baik untuk menjadikan kompetensi kita menjadi lebih baik, dan kita mau dan bisa berkompetisi dengan tenaga-tenaga yang dari luar sana. Jadi ini upaya-upaya kita. Kemudian next slide terkait dengan pendidikan vokasi, seperti tadi kita sampaikan, kita mempunyai 2 politeknik. Ini politeknik yang ada di Cepu, PEM Akamigas, fokus ke oil and gas, dan kalau kita lihat di sini ada 5 program studi, ada produksi migas, pengolahan migas, mesin kilang, instrumentasi kilang, dan logistik migas.
Jumlah mahasiswanya ada sekitar 1.000 orang. Kemudian tahun 2022 kemarin berhasil meluluskan 189 mahasiswa, dan dalam waktu 6 bulan yang sudah diterima langsung kerja sekitar 32%, jadi sekitar 60-nya. Dan prestasinya kalau kita lihat ini mengikuti tahun kemarin ada 6 prestasi yang dicapai. Kemudian kalau kita lihat sebaran lulusannya, ini mereka-mereka yang lulus dari PEM Akamikas ini dapat bekerja, dan saat ini sudah menjadi tren dari beberapa tahun ke tahun. Ini kalau kita lihat teman-teman atau adik-adik kita yang lulusan PEM ini bekerja di Pertamina, baik di Hulu Rokan, kemudian juga ada di Pertamina Rosneft, kemudian juga ada di beberapa di PGN, Halliburton, Schlumberger, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa produk atau quality yang ada menjadi lulusannya PMK Migas bisa diterima langsung oleh industri, karena beberapa case ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan di industri ini disesuaikan ke link match tadi dengan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di industri, langsung disiapkan oleh teman-teman yang ada di Politeknik, baik itu Akamikas maupun di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Oke, Politeknik yang kedua, ini next slide, ini yang ada di Bandung. Kami punya Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Ini fokusnya di teknologi geologi, pertambangan, dan metalurgi. Tahun 2022 kemarin ini pertama kalinya meluluskan, karena ini baru 3 tahun. Jadi ini baru 3 tahun beroperasi, dan 3 tahun kemarin adalah tahun pertama kali memberikan lulusan. Dari 77 mahasiswa yang lulus, yang diterima langsung bekerja sebanyak 61% dalam waktu kurang dari 5 bulan. Ini memberikan indikasi bahwa beberapa dari tim ini, kalau kita melihat sebaran lulusannya juga langsung diterima di perusahaan-perusahaan yang well known di sini. Ini ada Bukit Asam, kemudian juga ada Halmaria Jaya Veronical, kemudian beberapa tempat ini khususnya yang berkaitan dengan khususnya di tambang ya, tambang dan geologi. Ini seperti list yang sudah ada di dalam slide ini. Dan ini memberikan, sekali lagi, memberikan indikasi bahwa pekerjaan ataupun kuliah yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di PEP ini align dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi ini salah satu pintu kita agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan nanti ke depannya, dan tentunya hubungan dengan industri menjadi salah satu pintu utama kita, karena kebijakan yang langsung diberikan oleh kementerian langsung bisa diterjemahkan oleh industri, dan kebutuhan industri inilah yang akan kita pick up baik dari sisi persiapan pelatihan diklatnya maupun dari pendidikan vokasinya. Next slide. Ini berkaitan dengan pengabdian masyarakat bagi teman-teman yang ada di Politeknik. Ini ada beberapa case yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Sama seperti kita ketahui di dunia perguruan tinggi ini mazhabnya harus menyelesaikan 3 hal. Yang pertama terkait masalah pendidikan atau prosesnya, kemudian yang kedua terkait dengan masalah penelitian, dan yang ketiga terkait masalah pengabdian masyarakat. Ini adalah part dari pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakatnya untuk iptek ini bagi masyarakat dan juga kewirausahaan. Kalau kita sudah melihat ini kita bisa sampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 kegiatan kita selalu berfokus pada 2 hal ini, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan terkait dengan masalah ipteknya atau penelitiannya, ini mulai dari terkait dengan masalah penggunaan LPG, kemudian terkait dengan masalah biobriket, kemudian juga masalah sampah plastik, dan hybrid kincir angin yang menjadi salah satu andalan di tempat kami. Dan tentunya ini banyak juga pemanfaatan energi surya, kemudian sosialisasi tentang pembangkit listrik. Ini juga menjadi paket yang diberikan oleh adik-adik kita yang ada di perguruan tinggi atau politeknik yang ada di PIP Bandung maupun di PEM Akamigas. Kemudian itu sekedar memberikan gambaran terkait dengan capaian di tahun 2022. Kemudian kita masuk ke target kinerja tahun 2023, melihat
komposisi yang ada dan capaian yang sudah kita lakukan mulai sejak tahun 2000. Kalau kita lihat tadi capaian dari 2018 sampai dengan tahun 2022, kita ingin melihat continuity dan bagaimana kita juga pick up apa saja program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah maupun tim kami di unit eselon 1 yang lain, baik dari unit portofolio, di teman-teman Direktorat Jenderal maupun di teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ini berkaitan dengan bidang yang ada, target kami untuk diklat industri tahun 2023 ini 17.000, tahun sebelumnya kita 15.500. Kemudian untuk sertifikasi tahun 2023 ini kita mentargetkan 20.600, di mana tahun sebelumnya targetnya 20.100. Kemudian kita juga membaginya menjadi 3 bidang khusus. Yang pertama terkait masalah migas, kemudian KIP TKE dan Geominerba. Dengan jumlah seperti yang tertera, tahun 2023 teman-teman di migas mentargetkan 9.000 orang untuk diklat industri, kemudian untuk sertifikasinya sebanyak 15.000 orang. Sementara teman-teman di KIP TKE di Ciracas target untuk tahun 2023 diklat industrinya 2.500, kemudian sertifikasi industrinya sebesar 3.750. Untuk Geominerba, geologi, mineral, dan batubara tahun 2023 memberikan target 5.500 untuk bisa diklat industri, kemudian sertifikasinya sebesar 1.850. Ini target kami tahun 2023 dan harapannya ini bisa memberikan kontribusi yang lebih terkait di sektor energi yang ada di Indonesia saat ini. Next slide. Sementara untuk diklat masyarakat, ini sebarannya, jadi total diklat masyarakat yang ingin kita capai tahun 2023 ini sebanyak 2.200 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat dari pembagiannya dari bidangnya atau subsektornya, ada migas, geominerba, ABTKE, dan tambang bawah tanah. Dengan susunan migas sekitar 1.000 orang, geominerba sekitar 650, KIP TKE 250, dan tambang bawah tanah ada 300 peserta. Ini tahun 2023 yang akan menjadi target kita. Kemudian untuk politeknik yang ada di BPSDM, ESDM, ini PEM AK Migas dan PIP Bandung, target untuk tahun 2023 ini 1.040 mahasiswa. Kemudian target tahun 2023 untuk PIP Bandung 300 mahasiswa. Dan tentunya ini menjadi pintu utama kita untuk menyiapkan tantangan ke depan agar mahasiswa kita bisa siap tempur menghadapi kompetisi-kompetisi yang ada yang nantinya sifatnya sudah mulai global ini. Seperti kita tahu, pola pembelajarannya kita link match dengan industri, sehingga seperti tadi kita lihat outcome-nya sebelum target kami sebelum kurang dari 6 bulan, paling tidak kita sudah bisa melebihi dari 25% atau 30%. Dan ini so far kita achieve apa yang kita targetkan. Last slide, ini rekan-rekan media, ini sekalian kita bisa sampaikan di sini, ini tahun baru untuk sekolah sudah mulai masuk, jadi ini salah satu upaya kita juga untuk kita bisa mempromosikan agar teman-teman atau adik-adik kita yang ada di luar sana yang mempunyai passion untuk bisa bekerja atau mengikuti pekerjaan di sektor energi, ini kami memberikan peluang untuk bisa masuk atau join bersama kami. Bagi teman-teman yang ingin passionnya ada di migas, ini ada di PEM AK Migas. Kemudian di teman-teman yang tambang, ini ada juga di PIP Bandung. Dan mudah-mudahan ini menjadi media kita yang baik untuk segera atau bisa memberikan sosialisasi ini ke seluruh masyarakat luas terkait apa saja yang dikerjakan oleh BPSDM, dan BPSDM itu isinya apa saja, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi, bukan hanya dari sektor orangnya saja, tapi juga program-program yang nantinya harapannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih lagi, dan tentunya akan lebih nyaman ketika kita bisa memberikan feedback jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Bapak Prawira. Hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan media nanti yang menyampaikan pertanyaan untuk dapat menyebutkan
nama dan dari media mana, gitu ya. Silakan penanya pertama. Berarti sudah jelas, Mas. Ada atau dari online juga ada, mungkin dari online dulu, dari YouTube dan juga di Zoom, kita pantau dulu. Baik, ada yang di Zoom? Baik. Oke, baik. Dari yang di ruangan dulu ya, silakan Mbak. Halo, perkenalkan saya Lia dari Valid News. Mungkin mau tanya Pak, tadi pagi kan Pak Jokowi menginginkan untuk hilirisasi industri dengan memberikan nilai tambah pada ekspor Indonesia. Jadi tidak melulu ekspor bahan mentah. Dari BPSDM sendiri bagaimana sih Pak kesiapannya? Apakah SDM Indonesia sudah cukup mumpuni untuk hilirisasi ini? Kira-kira industri apa saja yang sudah siap dan bagaimana progresnya di tahun 2023 nanti? Terima kasih. Mbak Lia, ini nanti pertanyaannya ini harusnya ke Pak Dirjen Minerba ini kesiapan industrinya nih. Ya. Jadi kalau dari SMA ya, oke. Jadi ini biar nanti kita match nih. Jadi pada dasarnya begini, teman-teman di BPSDM itu mempunyai connection yang erat dengan teman-teman yang ada di masing-masing Direktorat Jenderal. Seperti tadi kalau kita lihat ada beberapa berkaitan dengan contohnya aja pengembangan jambatan tiung biru misalnya yang ada di gas. Mau tidak mau ketika teman-teman di Direktur Jenderal mempunyai program yang seperti itu, kami di BPSDM harus segera bersiap nih. Kalau Pak Dirjen mengarahkan ke arah sana, berarti kami ada di tempat kami juga harus segera bersiap. Apa saja yang diperlukan? Kalau Jargas berarti apa saja yang diperlukan? Diklatnya apa saja? Kompetensi apa saja yang diperlukan sehingga proyek itu berjalan dengan baik. Ini yang harus kami pick up. Nah, khusus terkait dengan tadi kalau kita sampaikan di tahun 2022 yang kemarin, Mas, saya minta di slide yang tadi, Mas, biar nanti kita bisa sama-sama lihat. Khusus yang di Minerba, Mas. Slide nomor 10. Nah, ini salah satunya, Mbak Lia, ini ada beberapa proyek strategis nasional ya, tahun 2000 yang saat ini sedang kita garap juga ya, terkait dengan masalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas baik itu nikel, boksit, tembaga dan pasir bersih. Dan tentunya harapan kita selalu berharap yang pertama, kita harus melihat ketika kita bikin program ini, SDM kita mampu nggak? Dan kalau misalnya kita bisa melihat juga, taruhlah pertanyaannya harus mau tidak ada pilihan lain. Kalau harus mampu, apa yang harus kami siapkan? Ini salah satu contohnya. Teknisi terkait dengan masalah pengolahan. Ini harus ada pelatihannya dan sertifikasinya. Kemudian juga ada teknisi peleburan, pelindian. Kemudian yang sering menjadi perhatian kita utama, itu salah satunya adalah pengawas operasional pertama, atau POP ya, misalnya kita melihatnya. Jadi persiapan-persiapan ini menjadi mandatori bagi kami. Ini dari sisi industrinya. Jadi ketika mereka ada industri di suatu daerah, tentunya kita sangat berharap di daerah setempat pun harusnya supaya jangan sampai jadi kalau istilahnya justru melihat itu ya, hanya menjadi penonton saja gitu. Makanya tadi salah satu dari ini kita sampaikan juga ada namanya diklat masyarakat. Harapannya teman-teman yang ada di sekitar dari daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi bagian dari kegiatan atau proyek tersebut. Jadi ini tentunya proses ini terus berlangsung sambil kita melihat juga seperti kita ketahui yang perlu kita catat nih rekan-rekan media baik elektronik, cetak maupun online, pergerakan teknologi yang ada di sektor energi itu bergeraknya sangat-sangat cepat. Ya, jadi ini kami harus bisa mengimbanginya. Jadi kalau teknologinya cepat, kemudian orang-orangnya tidak bisa mengimbanginya, artinya ya kita akan semakin tertinggal jauh gitu. Jadi untuk itu seperti tadi kita lihat
terkait dengan masalah hilirisasi, bagaimana kita bisa menyiapkan orang-orangnya, gitu. Bisa jadi apakah teknologinya secara global itu akan sama? Tentu jawabannya tidak juga, gitu. Apa yang hari ini kita lihat paling ampuh gitu, paling sophisticated, bisa jadi mungkin 6 bulan lagi karena teknologi di sektor ini sangat cepat mungkin tidak ampuh lagi gitu. Nah, untuk itu kita juga harus selalu melihat perkembangan yang ada. Dan diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang kita berikan di sini, harapannya tentunya adalah begini. Pelatihan ini sangat erat kaitannya dengan industri yang ada di setempat. Harapannya apa? Ketika mereka mendapatkan pelatihan dan sertifikasi di sini, mereka langsung bisa berjuang atau mungkin bersaing ya untuk teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bisa langsung dapat bertempur untuk mendapatkan posisi pekerjaan di daerah tersebut. Dan tentunya seperti kita tahu, abad ke depan adalah abad kompetisi, nggak ada jaminan lah ya. Tentunya nggak ada jaminan, tapi kita bisa memberikan peluang atau memberikan bekal bahwa mereka mampu untuk bisa berjuang untuk mendapatkan tempat atau spot di tempat-tempat tersebut. Itu yang kami siapkan, Mbak Lia. Untuk human-nya atau ini? SDM-nya. Oke. Jadi kita selalu melihat kita mempunyai kerjasama dengan teman-teman yang ada di daerah. Jadi Disnaker ya biasanya ya. Disnaker ini mereka mempunyai peta. Jadi petanya itu ada berapa saja orang-orang di sana dan tentunya kami pun ketika memberikan diklat pun biasanya kami juga mempunyai requirement gitu. Nah, requirement-nya misalnya ini ya, harus SMA ini. Kalau nanti kalau yang SMP mungkin udah nggak bisa karena mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa di capture oleh teman-teman yang ada di sana. Jadi ini salah satu upaya kita untuk memberikan penjenjangan juga. Jadi beberapa case yang ada di tempat kita melalui Disnaker kita bisa membuat petanya itu di mana saja dan tentunya kita sama-sama melihat tidak semua daerah mempunyai penghasil seperti yang ada di sektor energi. Jadi kalau kita lihat sektor migas tidak semuanya punya migas. Kalau sektor geologi, mineral dan batubara tidak semuanya punya. Tapi yang kita bisa yakinkan adalah kebutuhan atau kompetensi yang diperlukan kalau daerah mempunyai potensi di mineral, batubara, gas, oil, dan lain-lain, kami mempunyai listnya. Jadi kompetensi apa yang akan diperlukan kalau Anda ingin berjuang atau bersaing di dunia itu. Jadi dari sisi materinya, kurikulumnya kita sudah mempersiapkan, tinggal bagaimana kita bisa attach dengan teman-teman daerah dan tentunya ini sangat align dengan teman-teman yang ada di portofolio, unit portofolio sama seperti kita ketahui bersama-sama rekan-rekan media. Negara kita ini kaya, ya, kaya kita punya sumber yang banyak. Questionnya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan atau mengganti dari yang sebenarnya kosong menjadi potensi. Jadi ketika ini ada potensinya di sana, kemudian merubah dari potensi tadi menjadi yang lebih proven lagi nantinya. Dan ketika sudah mulai proven, kita sudah mulai menata nih. Jadi ini upaya-upayanya, stagingnya, begitu kita sudah mengidentifikasi di tempat itu potensinya besar. Kita sudah mulai merayap nih ke tempat tersebut. Dan kemudian ketika sudah mulai ada keputusan untuk menjadikan proyek ini ada, nah itu sudah mulai jalan ini ya. Sama seperti yang sudah kita lakukan di beberapa tempat, misalnya kita ambil contoh ya, teman-teman yang ada di Tuban misalnya, Tuban mereka punya kilang yang akan harus jalan, dan mereka sudah akan melakukannya. Artinya apa? Merayapnya kita harus segera mendekat ke teman-teman yang ada di Tuban untuk bisa memberikan pembekalan bagi teman-teman yang ada di sana untuk bisa turut aktif terlibat dan bukan menjadi penonton di sana. Demikian Mbak ya. Baik, selanjutnya dari yang hadir di sini, barangkali ada lagi. Selalu kita cek juga yang dari YouTube dan juga Zoom. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak Prahoro. Jelas Pak. Materi boleh di-share kan? Bisa, Pak?
Sudah. Bisa kita share ya Pak ya? Materi Sini, Pak. silakan aja. Ya. Bisa jadi in case nanti pertanyaannya menyusul belakangan, jadi bisa tanya Pak. Jadi. Baik. Baik, dari online apa tidak ada pertanyaan? Sudah confirm? Izin kita tunggu sebentar ya Pak. Ya, Oke, baik Pak. Sepertinya dari teman-teman yang juga hadir dari teman-teman media tidak ada pertanyaan. Mungkin cukup jelas juga Pak dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor ASDM, baik yang telah dilakukan di tahun 2022 maupun yang nanti akan dilakukan di tahun 2023 ini ya Pak ya. Baik, demikian acara konferensi pers capaian kinerja pengembangan sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2022 dan program kerja tahun 2023. Sekiranya nanti teman-teman kan ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada kami melalui Humas BPSDM. Nanti tentu akan kita respon secara resmi juga. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tibi dan rekan-rekan yang hadir secara offline di sini dan juga hadir secara online baik di Zoom maupun di YouTube. Akhir kata kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan BPSDM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Eksplorasi energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu sektor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Kementerian ESDM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral atau BPSDM ESDM berperan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dan terlatih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam menyediakan SDM yang profesional dan berdaya saing global di sektor energi dan sumber daya mineral, BPSDM ESDM bekerja sama dengan seluruh stakeholder baik dalam dan luar negeri dengan berbagai program yang berkesinambungan. Guna menjangkau seluruh sektor energi dan sumber daya mineral, BPSDM ESDM memiliki 8 satuan kerja yang terdiri dari Politeknik, pusat pelatihan dan diklat, serta balai yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Seluruh satker BPSDM ESDM memiliki tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya untuk menyampaikan materi yang telah teruji dan tersertifikasi yang sesuai atau link and match dengan kebutuhan industri sektor ESDM dengan koordinasi terpusat di Sekretariat BPSDM ESDM. Di subsektor migas, BPSDM ESDM memiliki 2 satker, yaitu PPSDM Migas dan sebuah lembaga pendidikan vokasi, yaitu PEM Akamigas. Keduanya berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan serta pendidikan di subsektor migas bagian hulu, hilir, dan penunjangnya. Untuk subsektor geologi, mineral, dan batu bara, BPSDM ESDM memiliki satuan kerja yaitu PPSDM Geominerba yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan sertifikasi profesi.
Sementara untuk pendidikan vokasi bidang pertambangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, yaitu Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung. Untuk subsektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan atau KEB-TKE, BPSDM ESDM memiliki PPSDM KEB-TKE yang mengkhususkan diri melakukan pelatihan agar tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. Guna menjadikan pelayanan dan pengelolaan administratif yang baik dan akuntabel, BPSDM ESDM memiliki PPSDM aparatur yang memastikan kehadiran ASN yang memiliki jiwa kepemimpinan yang ahli di bidang manajemen dan administrasi yang akan mendorong kinerja organisasi. BPSDM ESDM juga memiliki sebuah balai dengan bidang yang sangat khusus, yaitu